Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok mata kuliah Clinical Legal Education kelas A di bawah bimbingan Ibu Tuti Rastuti SHMH. Kelompok kami beranggotakan Sofa Marwa Fauzia NPM 19.1013, Santi Oktavia NPM 19.1015, Nisa Azahra NPM 19.1026, Febi Rahmawati NPM 19.1029, dan saya sendiri Atika Ismanisa NPM 19.1031. Di sini saya akan mengadakan street law dengan target street law yaitu seorang siswi SMA kelas 11 dari SMA Negeri 25 Bandung. Yuk kita undang. Nah, ini dia guys. Audiens kita udah datang nih. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Cynthia Putri dari SMA 25 Bandung. Jadi di sini saya mau mewawancara Cynthia atau mengadakan street law dengan topik bahasan dampak hukum kenakalan remaja. Jadi maksud dan tujuan saya untuk membahas topik dampak hukum kenakalan remaja dalam street law ini agar para remaja dapat mengetahui bagaimana definisi kenakalan remaja itu sendiri sampai dampak hukum yang diakibatkan dari kenakalan remaja. Mengingatkan saat ini tuh Indonesia banyak banget remaja-remaja yang menyimpang, yang banyak melakukan kriminalitas. Nah, dengan itu semoga dalam street law kali ini dapat mengurangi hal-hal sedemikian. Nah, sekarang saya udah punya nih gambar dari contoh kenakalan remaja, boleh dilihat ya. Ini gambar pertama, yang ini gambar kedua, dan yang ini gambar ketiga. Nah, sebelumnya izinin saya dulu buat menyampaikan sedikit pembahasan mengenai kenakalan remaja. Dari gambar tadi dapat diketahui bahwa masa remaja itu adalah masa manusia mencari jati dirinya sendiri, juga identitas dirinya. Seseorang dapat dikatakan remaja itu saat usianya sudah memasuki umur 17 tahun dan sudah mengalami pubertas ya. Jika manusia sudah memasuki masa remaja, maka itu disebut sebagai peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana dalam proses tersebut akan terjadinya perubahan fisik, psikologis, lonjakan emosi, dan apabila tidak dikontrol, maka menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dan tindakan kriminalitas. Nah, menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja itu adalah sebuah gejala patologi sosial dari bentuk pengabaian sosial. Karena adanya pengabaian sosial tersebut, maka remaja merasa tidak diperhatikan sehingga lonjakan tindakan kriminalitas terus meningkat. Nih, dari gambar yang bisa saya tunjukkan ini, Cynthia bisa melihat tidak ini contoh bentuk kenakalan remaja seperti apa? Tawuran. Kalau yang kedua, Pacaran ya? ya, pacaran dan kayak minum-minuman keras gitu nggak sih? Terus yang ketiga, Geng motor. Balap liar. nah, balapan liar dan geng motor. Ini menurut Cynthia perbuatan seperti apa? Yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum ya. Nah, selanjutnya metode yang akan saya gunakan buat melancarkan street law kita ini dengan menggunakan rolling balls. Ini dia, ini papannya dan ini ballsnya ya. Nanti saya pegang, terus Cynthia gelindingin ini ke dalam gelas atau mangkok ini. Kalau misalnya masuk ke mangkok ini, berarti Cynthia menjawab soal yang ini. Kalau misalnya Cynthia bisa jawab, nanti Cynthia akan diberikan hadiah. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, saya akan membantu jawabannya. Ini saya pegang, Cynthia gelindingin ya. Oke. Jadi Cynthia dapat yang mangkok merah. Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis dari kenakalan remaja? Boleh dijawab? Kayak di contoh yang tadi ya, narkoba, pergaulan bebas, Ya. balap liar. Udah sih kayaknya itu aja. Itu oke, benar ya jawabannya. Bagus. Jadi ternyata Cynthia menyimak apa yang saya sampaikan tadi.
Boleh yang kedua rolling balls-nya, karena kita akan mengadakan 2 pertanyaan dalam rolling balls ini. Silakan digulingkan bolanya ya. Oke, bolanya masuk ke dalam mangkuk yang berwarna orange ya. Soalnya kita baca dulu. Sebutkan dampak dari kenakalan remaja yang Cynthia ketahui. Yang aku ketahui, dampak dari kenakalan remaja bisa mengganggu ketentraman masyarakat, membahayakan orang lain dan diri sendiri. Ya, ternyata Cynthia tahu dampak-dampak dari kenakalan remaja. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari jawaban Cynthia tadi, nomor 1 dan nomor 2, jenis-jenis dan dampak kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu dalam tingkat kriminalitas dibagi menjadi 3, kenakalan remaja khusus, kenakalan remaja pada pelanggaran hukum, dan kenakalan remaja biasa. Kalau kenakalan remaja biasa itu tadi yang sudah disebutkan seperti berantem atau tawuran, bolos sekolah. Sedangkan kenakalan remaja yang melanggar peraturan itu kayak remaja yang sudah mulai mencoba untuk mencuri atau mengambil barang hak milik orang lain, itu kan sudah melanggar peraturan hukum di negara kita. Sedangkan yang ketiga, kenakalan remaja yang khusus. Sedangkan kenakalan remaja khusus itu ketika remaja sudah melakukan pergaulan bebas kayak hubungan seks di luar nikah atau narkotika atau penggelapan dan lain-lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak dari kenakalan remaja? Tadi sudah Cynthia jelaskan kalau dampak dari kenakalan remaja itu mengganggu ketertiban, membahayakan diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi saat ini tuh kenakalan remaja di Indonesia sudah terus meningkat dan tidak berkurang. Kenakalan remaja ini selain membahayakan orang sekitar juga membahayakan remaja itu sendiri. Dapat diketahui bahwa dampak dari kenakalan remaja itu seperti akan membuat masa depan remajanya suram, terus akan membuat kalau misalnya remaja tersebut menggunakan obat-obatan atau minuman keras akan merusak mental dan psikisnya, lalu dijauhi oleh orang-orang sekitar, lalu dia akan merasa dikucilkan dan membuat remaja tersebut menjadi antisosial. Selain itu, karena mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan kriminalitas sejak remaja, maka hal negatif tersebut akan berbawa terus sampai ia dewasa. Lalu sekarang saya punya film nih. Filmnya ini membahas tentang kenakalan remaja. Judulnya Andai Seragam Bisa Bicara. Sekarang boleh Cynthia nonton dulu filmnya, nanti saya akan kasih pertanyaan kritis yang boleh Cynthia jawab. Akulah seragam SMA. Kemeja putih polos dan siap dikotori pilok warna saat pemilikku lulus nanti. Seragam SMA. Simbol masa muda sekaligus saksi nyata bagaimana generasi muda. Nah, udah? Cynthia udah lihat kan filmnya? Ini film judul Andai Seragam Bisa Bicara. Ini menceritakan anak SMA yang melakukan kenakalan remaja. Dari film ini saya mau nanya nih, kalau mengapa remaja berpotensi melakukan sebuah kenakalan remaja yang berpengaruh di masyarakat? Boleh Cynthia jawab berdasarkan film ini ya. Berdasarkan film itu, yang aku tahu, kenakalan remaja itu disebabkan karena remaja itu mudah terbawa oleh arus modernisasi karena mereka ada di masa yang labil. Terus faktornya itu bisa disebabkan karena keluarga, lingkungan pertemanan, atau dari diri remaja itu sendiri. Oke, bagus ya jawabannya. Ternyata Cynthia ngerti gitu maksud dari video ini. Yang pertanyaan kedua itu, kan di sini remaja melakukan kenakalan ya. Dari perbuatan yang dilakukan tersebut dan membawa dampak buruk bagi masyarakat, apakah remaja yang melakukan suatu tindakan kriminal dapat dipidanakan? Dapat. Kenapa dapat dipidanakan? Karena ya kalau misal perbuatannya itu merugikan orang, ya dia harus dipidanain biar dapat efek jerahnya. Oh, jadi gitu Jadi ya? dia nggak akan ngulangin lagi. Ya, bagus. Jadi jawaban Cynthia ini sangat relevan dengan sekarang. Jadi nih kan Cynthia udah jawab kan tadi critical thinking tadi dari film ini.
Sekarang saya mau menjelaskan lebih rinci dan lebih dalam lagi dari video ini. Jadi, seperti yang tadi Cynthia sudah ketahui, kalau kenakalan remaja ini merupakan sebuah tingkah laku atau perbuatan yang sudah melanggar norma dan aturan dalam kebiasaan masyarakat, di mana kenakalan remaja ini mengacu pada perubahan generasi berikutnya, karena remaja kan generasi penerus bangsa Indonesia ya. Lalu faktor kenakalan remaja tadi, mengapa remaja bisa berpotensi melakukan perbuatan tersebut, itu sebenarnya disebabkan oleh dua faktor, internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri remaja tersebut, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar remaja tersebut. Untuk faktor internalnya itu ada dua, yaitu krisis identitas. Krisis identitas itu adalah perubahan dari biologis dan sosiologis yang akhirnya membentuk suatu dua integrasi. Sedangkan yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Itu adalah ketika remaja tidak bisa membedakan mana yang sebaiknya dia terima dan mana yang sebaiknya dia tidak terima, atau mana yang sebaiknya dia lakukan atau yang tidak dia lakukan. Sehingga karena kontrol diri tersebut yang lemah, seorang remaja akan dapat mudah terseret ke bawah arus yang mengacu pada tindakan-tindakan negatif. Lalu untuk faktor eksternalnya itu dari luar yang masuk ke dalam diri remaja tersebut, seperti pengaruh dari keluarga atau perceraian orang tua, komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang baik, teman dan lingkungan sekitar yang membawa dampak buruk bagi remaja tersebut, ataupun kurangnya pengawasan dari orang tua, maupun dari tingginya agresif dan tingkat emosi di dalam keluarga, sehingga hal ini memicu remaja melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal. Lalu pembahasan yang kedua itu adalah dampak hukum kenakalan remaja. Kalau misalnya kejahatan yang ditimbulkan dari akibat kenakalan remaja tersebut melanggar hukum, maka sudah jelas remaja tersebut dapat dipidana. Tetapi bentuk hukuman pidana tersebut jelas berbeda oleh pidana dewasa dan anak. Untuk anak itu mendapat perlindungan khusus yang sudah diatur dalam, tahu nggak undang-undangnya dalam apa? Jadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 24 dan pasal 71, yang mengatur bahwa apabila seorang anak atau remaja melakukan sebuah tindakan kenakalan remaja, maka dia dapat dikenakan hukuman pidana pokok dan atau tambahan. Dan dalam undang-undang tersebut juga diatur kalau misalnya sanksi dalam hukuman pidana anak itu berbeda sesuai dengan umurnya atau usianya. Apabila anak berusia 8-12 tahun, maka dia hukumannya akan dikembalikan kepada orang tua, dimasukkan ke dalam organisasi sosial, atau diserahkan kembali kepada negara. Sedangkan pada remaja yang melakukan kenakalan remaja di usia 12 atau 18 tahun ke atas, maka dia akan dikenakan hukuman pidana penjara. Dengan itu, maka pemerintah membuat suatu peraturan-peraturan dalam tindakan pidana yang biasa dilakukan oleh remaja, seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, itu yang diatur dalam pasal 127 ayat 1, seks bebas yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHP, tapi membuat sebuah pelanggaran kesusilaan depan umum yang jelas sudah melanggar dalam pasal 281 KUH pidana. Lalu seperti tindak pidana pemerkosaan 285 KUHP, dan pornografi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pornografi, juga sebuah tindak pidana perkelahian atau peribut-ributan yang diatur dalam pasal 358. Nah, sekarang saya sudah akan menjelaskan kepada Cynthia dengan lebih jelasnya lagi materi-materi tersebut. Saya boleh minta Cynthia untuk melakukan penjelasan ulang dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang Cynthia ketahui aja. Yang saya ketahui berdasarkan penjelasan kakak tadi, jadi bentuk kenakalan remaja itu ada dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, kenakalan biasa, khusus, dan umum. Dan pelanggaran hukum gitu ya, Ya. mungkin maksudnya. Nah, kalau misalnya yang biasa itu kayak bolos sekolah, terus kalau yang khusus itu kayak narkoba, pokoknya yang melanggar aturan gitu kan. Kalau yang melanggar aturan tuh kayak mencuri kayak gitu. Iya. Terus faktor kenakalan remaja itu dibagi menjadi 2. Ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri remaja itu, kalau eksternal itu dari luar, misalnya bisa dari keluarga, pertemanan, kayak gitu-gitu. Terus hukumannya itu juga beda.
ada yang kalau dari umur sampai 12 tahun, di bawah 12 tahun itu tuh diserahkan ke orang tua atau ke organisasi-organisasi gitu. Kalau di atas itu dipenjarakan. Udah. Jadi segitu. Bagus banget dah, ternyata Cynthia menyimak apa yang sudah saya sampaikan dan mengerti. Semoga dengan adanya street law ini, maka Cynthia dapat menjadi remaja yang mengerti dampak-dampak hukum dari kenakalan remaja dan juga bisa menyampaikan materi-materi ini atau pengetahuan yang sudah Cynthia dapatkan kepada teman-teman Cynthia agar tingkat kenakalan remaja di Indonesia saat ini menurun. Nah, karena Cynthia udah bersedia nih buat hadir di sebagai audiens dalam wawancara street law ini, maka saya mau ngasih Cynthia hadiah sebagai bentuk tanda terima kasih karena sudah menjawab jawaban dengan benar dan sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Maaf ya kalau misalnya saya cuma bisa kasih ini ke Cynthia. Makasih. Makasih ya. Oke, jadi sekian dari saya. Alhamdulillah ya, street law kali ini berjalan lancar. Sekian dari saya. Maaf apabila adanya salah-salah kata atau kurangnya penyampaian ataupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.